Di tengah hiruk-pikuk Tanah Abang, sebuah ormas preman bernama Grip Berjaya telah lama menebar teror terhadap pedagang kecil. Mereka memalak, mengintimidasi, bahkan tidak segan memakai kekerasan demi menjaga kekuasaan jalanan. Ibu Romlah, seorang janda penjual nasi uduk, menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Ketika keluhannya viral, negara akhirnya turun tangan. Kopassus dan Polri bersatu dalam sebuah operasi gabungan untuk menggempur Grip Berjaya. Namun, di balik semangat penegakan hukum, tersimpan rahasia besar. Salah satu polisi adalah mantan anggota Grip yang menyusup untuk membongkar jaringan dari dalam. Ketika identitasnya terbongkar di tengah operasi, kepercayaan goyah, dan musuh dalam selimut pun mengancam segalanya. Pagi itu, aroma wangi nasi uduk menyeruak dari gerobak biru tua yang terparkir di pojokan Blok F Tanah Abang. Di balik kepulan uap, tampak sosok perempuan paruh baya mengenakan daster batik dan kerudung lusuh. Namanya Ibu Romlah. Tangannya lincah, menyendok nasi, menata bihun, telur balado, dan sambal kacang ke atas bungkus nasi daun pisang. Tapi wajahnya jauh dari bahagia. "Bu, tambah kerupuk 2, ya?" ucap seorang tukang ojek yang mampir sarapan. "Siap, Bang. Tapi maaf ya, harga naik 1.000. Beras mahal sekarang," jawab Ibu Romlah sambil tersenyum kecut. Belum sempat ojek itu mengangguk, datang 2 pria bertubuh kekar. Satunya berkepala pelontos, satunya lagi mengenakan jaket hitam dengan tulisan Grip Berjaya di punggungnya. Keduanya langsung menyerobot antrean dan mengambil sebungkus nasi tanpa bicara. "Bu, jatah kita 2 bungkus. Nanti sore anak-anak ambil lagi ya," kata si pelontos. Nadanya tak bisa ditawar. Ibu Romlah menarik napas. "Maaf, Bang. Dagangan saya makin sedikit, pelanggan pada kabur gara-gara ribut-ribut kemarin." Plak! 1 bungkus nasi jatuh dari tangan si pelontos. "Lu ngajarin gue cara hidup, Bu? Mau warung lo ambruk kayak yang kemarin?" Tukang ojek yang tadi sudah siap protes langsung mengurungkan niat. Dia menunduk, pura-pura main HP. Sementara Ibu Romlah hanya bisa mengangguk kecil. "Siap, Bang. Nanti saya siapkan lagi." Suaranya nyaris tak terdengar. Setelah 2 preman itu pergi, suasana hening sejenak. Hanya suara kipas angin pasar dan denting sendok di gerobak. Ibu Romlah duduk di bangku kecil. Air matanya tak jatuh, tapi matanya lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu sering menelan ketidakadilan. "Bu Romlah, maaf saya nggak bisa bantu tadi," ujar si tukang ojek dengan wajah bersalah. "Gak apa-apa, Bang. Emang begini hidup kita. Kadang buat ngelawan, butuh lebih dari sekadar niat." Di seberang lapak, seorang pemuda bernama Guntur melihat kejadian itu dari balik rak baju. Guntur bukan siapa-siapa. Hanya penjual kaos kaki yang baru 2 tahun merantau dari Majalengka. Tapi dia punya sesuatu yang banyak orang anggap remeh. Rasa muak. Hari itu juga, Guntur menyusun rencana. Dia keluarkan HP-nya, membuka aplikasi kamera, dan mulai merekam setiap tindakan Grip Berjaya di pasar. Dari preman yang memalak pedagang sayur, menampar tukang parkir, hingga memaksa anak kecil jadi kurir paket gelap, beberapa hari kemudian, video-video itu sudah diedit dan diunggah ke TikTok dan Instagram. Judulnya, "Beginilah Pedagang Kecil, Diperas Preman di Tanah Abang." Musik latarnya lagu nasional pelan-pelan, diiringi narasi singkat. "Kami hanya ingin berdagang tanpa ancaman." Viral. Dalam 2 hari, jutaan penonton. Komentar membanjir. "Mana negara? Kenapa kayak gini dibiarkan? Pak Polisi, tolong kami." Tak butuh waktu lama. Media mulai meliput. Wartawan datang mengambil gambar gerobak Ibu Romlah, wawancara. Singkat ditayangkan di televisi. "Apa Ibu nggak takut diliput?" tanya reporter. Ibu Romlah tersenyum kecil, wajahnya sudah pasrah. "Kalau saya diem, saya tetap ketakutan tiap hari. Mending saya bicara, sekalian takutnya sekalian." Di tempat lain, di dalam sebuah ruang rapat rahasia Mabes TNI, 2 orang duduk berhadapan, Mayor Jaya dari Kopassus dan Kompol Dedi dari Polri. Di layar besar terpampang video viral dari pasar Tanah Abang. "Sudah cukup. Kita nggak bisa diam lagi,"
kata Mayor Jaya sambil mengepalkan tangan. Kompol Dedi mengangguk, matanya fokus pada video. Tapi di balik ekspresinya yang tenang, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Saat dirinya sendiri mengenakan jaket hitam bertuliskan GRIB Berjaya. Suasana ruang briefing di Markas Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Cijantung siang itu terasa lebih tegang dari biasanya. Di layar proyektor, cuplikan-cuplikan video aksi preman GRIB Berjaya diputar berulang kali. Para perwira menatap layar dengan rahang mengeras, tangan mengepal. Target kita jelas. Suara Mayor Jaya terdengar lantang, penuh tekanan. Nama organisasinya GRIB Berjaya. Metodenya, pemalakan, intimidasi, penyelundupan, bahkan diduga bersenjata. Lokasi utama, Tanah Abang. Seorang perwira lain mengangkat tangan. Ini bukan gerombolan preman jalanan biasa, Mayor. Mereka punya jaringan. Beberapa nama sudah masuk radar sejak 2 tahun lalu, tapi selalu lolos. Mayor Jaya mengangguk. Pelan. Karena itu kita tidak bekerja sendiri. Pintu terbuka, dan masuklah sosok berseragam coklat dengan wajah tenang dan langkah mantap. Pria itu adalah Komisaris Polisi Dedi Anugrah. Usianya 39 tahun. Rambutnya nyaris selalu disisir ke belakang, dan sorot matanya tajam seperti sedang membaca isi kepala orang di sekitarnya. Kenalkan, ini Kompol Dedi dari Polri, ucap Mayor Jaya. Beliau akan memimpin koordinasi dari sisi intelijen. Sudah 3 bulan terakhir beliau menyelidiki jaringan GRIB secara mendalam. Beberapa perwira berbisik pelan, saling menatap dengan heran. Biasanya operasi seperti ini dipimpin militer sepenuhnya. Tapi kali ini, perintah dari atas langsung. Harus gabungan. Kompol Dedi maju, menyalakan pointer laser. Dia menunjukkan peta wilayah Tanah Abang, menandai titik-titik markas kecil GRIB, jalur distribusi logistik, hingga zona hitam yang bahkan polisi sendiri enggan masuk tanpa perintah. Saya tahu GRIB dari dalam. Struktur mereka terorganisir seperti militer bayangan, ujarnya. Mereka punya panglima, wakil, dan pasukan inti. Tapi yang paling berbahaya adalah lingkar dalam. Anggota senior yang loyal hingga mati. Mayor Jaya melirik Dedi. Dari mana Bapak tahu sedetail ini? Kompol Dedi tersenyum samar. Saya punya masa lalu yang berkaitan dengan mereka. Tak ada yang bertanya lebih lanjut, meski sebagian dari mereka mencatat dalam hati. Di hari yang sama, Guntur duduk di emperan pasar sambil menatap ponselnya. Komentar-komentar di videonya terus mengalir, sebagian besar mendukung, tapi tak sedikit juga yang mengancam. Lu pikir bisa ngancurin GRIB, hah? Hati-hati pulang malam, bro. Anak muda songong, tar juga nangis. Seseorang menepuk bahunya dari belakang. Guntur, video lu keren banget. Tapi bahaya, tahu nggak? Guntur menoleh. Itu Pak Arifin, pedagang baju yang sudah sepuh tapi disegani. Saya tahu, Pak. Tapi, kalau bukan kita, siapa lagi? Jawab Guntur mantap. Pak Arifin mengangguk pelan. Kalau memang yakin, teruskan. Tapi jangan sendirian. Nanti saya bantu kumpulin orang. Kita ajak pedagang-pedagang lain, bikin pertemuan. Malam itu, di sebuah lapak kosong, belasan pedagang berkumpul. Ada yang tua, muda, laki-laki, perempuan. Ibu Romlah juga datang, membawa termos teh manis dan roti goreng. Kita bukan orang kuat, ucap Pak Arifin. Tapi kalau kita satu suara, itu sudah cukup bikin penguasa gerah. Dan kalau kita bisa gerakin media dan aparat juga, mungkin kita bisa lawan, sambung Guntur. Salah satu ibu-ibu berseru, tapi kalau mereka balas nyulik anak kita, ngebakar lapak, kita bisa apa? Hening sejenak, Ibu Romlah maju, suaranya pelan tapi tegas. Saya cuma penjual nasi uduk. Suami saya udah meninggal, anak saya kerja di pabrik. Tapi saya capek hidup begini. Saya rela kehilangan gerobak, asal cucu saya nggak tumbuh besar lihat neneknya dipalak tiap pagi. Kata-kata itu seperti menyulut api kecil di dada mereka semua. Sementara itu, Kompol Dedi duduk sendirian di kamarnya, membuka laci dan mengambil sebuah kotak kayu kecil. Isinya
Selembar foto lama, jaket hitam bertuliskan Grip Berjaya, dan sebuah kartu anggota. Ia menatap foto itu lekat-lekat. Di situ dia berdiri di tengah belasan pria muda bertubuh kekar, senyum lebar, penuh semangat. Dulu, Grip baginya adalah keluarga, rumah, dan tempat perlindungan. Tapi semua berubah saat ia menyaksikan salah satu temannya mati, dibunuh oleh atasan mereka sendiri, hanya karena salah menyerahkan uang setor. Sejak hari itu, Dedi melarikan diri. Ganti identitas. Masuk kepolisian lewat jalur khusus. Selama bertahun-tahun, dia menunggu momen tepat untuk membalas dendam. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang kecil yang ditindas oleh keluarga lamanya. Dan sekarang, momen itu datang. 3 hari kemudian, patroli gabungan Polri dan TNI mulai terlihat lebih sering di kawasan Tanah Abang. Tidak langsung bergerak, hanya pamer kekuatan. Warga mulai bertanya-tanya. Preman mulai gelisah. Dan Grip mulai bergerak lebih sembunyi-sembunyi. Ibu Romlah, yang biasanya duduk sendiri di gerobak, kini sering dikunjungi pedagang lain. Mereka tidak lagi bicara dengan bisik-bisik, tapi mulai terbuka, mulai berani. Dan di ujung gang kecil dekat rel, seorang anggota Grip diam-diam memotret aktivitas warga dan mengirimkan foto itu ke seseorang dengan nama kontak, Ketua Besar. Pagi hari di Tanah Abang selalu riuh. Pedagang membentangkan terpal, anak-anak berlarian, klakson angkot sahut-menyahut. Tapi hari ini berbeda. Ada rasa tegang yang mengendap di udara, seperti sebelum badai. Di sudut pasar, Guntur kembali merekam video. Kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri 2 pedagang perempuan dan seorang bapak tua. Wajah-wajah mereka lelah, tapi penuh keberanian. "Nama saya Guntur," katanya ke kamera. "Kami bukan penjahat, kami cuma orang-orang kecil yang mau hidup damai tanpa dipalak, tanpa ditendang, tanpa harus takut tiap malam." Video itu singkat, tapi dalam hitungan jam ditonton puluhan ribu kali. Hashtag OSOP Bebaskan Tanah Abang mulai ramai di media sosial. Media mulai melirik. Beberapa jurnalis datang, tapi memilih diam karena takut tekanan. Dan Grip mulai gelisah. Di markas kecil Grip di bawah tanah ruko tua, suasana berubah panas. Rapat darurat digelar. Sekitar 20 preman berkumpul, sebagian bersenjata tajam, sisanya dengan wajah bengis yang sudah kenyang jalanan. Seorang pria bertubuh besar, berjenggot, duduk di kursi utama. Dialah Ketua Besar, Harun Purnama. Usianya 50-an, tapi sorot, matanya tajam dan dingin seperti baja. "Siapa bocah Guntur itu?" tanyanya pelan, tapi mengandung ancaman. "Anak pedagang, Pak. Dia viral." Warga mulai berani ngomong, jawab salah satu anak buahnya. Harun mengangguk. "Dan kenapa belum kalian bungkam?" Yang lain menjawab cepat. "Sekarang banyak patroli, Pak. Ada TNI juga. Kalau kita gerak kasar bisa jadi bumerang." Harun mengetuk meja. "Kalian lupa siapa kita? Grip bukan takut sama tentara. Dulu waktu mereka ngusir kita dari Blok M, siapa yang balik dan nguasain lagi? Kita." Seseorang bertanya, "Mau pakai cara lama, Pak?" Harun tersenyum dingin. "Kita lempar peringatan dulu. Kasih tahu bocah itu. Mainan dia bukan di sini." Sementara itu, di kantor gabungan Polri dan Kopassus, Kompol Dedi sedang mengecek data intel. Banyak laporan masuk dari warga. Beberapa menyebut lokasi markas Grip, beberapa tentang pengiriman senjata. Mayor Jaya masuk membawa 2 bungkus kopi instan dan menyodorkan 1 ke Dedi. "Mereka mulai panik," katanya. "Sudah 2 preman mereka kabur ke Bekasi. Tapi yang bahaya, Harun belum kelihatan. Kita nggak tahu dia di mana." Dedi meminum kopinya perlahan. "Dia cerdik. Dia nggak akan tampil sampai benar-benar butuh. Kita harus buat dia keluar dari lubang sendiri. Caranya, naikkan tekanan dari dalam. Bukan dari kita, tapi dari warga." Mayor Jaya mengernyit. "Lu serius mau libatkan warga sipil?" Dedi menatap lurus. "Kalau warga sudah merasa ini perang mereka juga, mereka nggak akan tinggal diam. Dan itu tekanan yang tidak bisa dilawan Harun hanya dengan parang atau ancaman." Sore itu, Guntur pulang ke rumah kontrakannya di gang sempit. Ibunya belum pulang dari warung,
Tapi ada amplop putih diselipkan di pintu. Ia membukanya pelan. Isinya hanya satu foto. Dirinya sedang duduk di gerobak nasi uduk bersama Ibu Romlah. Di belakang mereka, jelas ada sosok laki-laki bertato yang berdiri memperhatikan. Dan di balik foto itu, hanya ada satu kalimat. Diam, sebelum semua ini dibakar. Guntur gemetar. Tapi bukan karena takut. Ada amarah yang mendidih. Malamnya ia bertemu Ibu Romlah. Wajah wanita itu lebih tenang dari biasanya. "Kamu takut?" tanya Ibu Romlah sambil menyuguhkan segelas teh. Guntur menggeleng. "Saya malah makin yakin. Ancaman ini artinya mereka ngerasa kalah." Ibu Romlah tersenyum lirih. "Dulu saya juga sering ditakut-takutin. Dikirimin tikus mati, digedor malam-malam. Tapi saya masih jualan, masih hidup. Kadang ketakutan itu cuma bayangan." Guntur mengangguk. "Besok saya mau gelar pasar rakyat di tempat lapak kosong itu. Kita ajak warga jualan bareng. Bikin ramai. Tunjukin ke Grip kalau kita nggak takut." Besoknya, lapak kosong yang biasanya gelap dan sunyi berubah jadi pasar kecil. Ada yang jual nasi uduk, baju sisa, mainan anak-anak, sampai kopi keliling. Musik dangdut dari speaker rusak mengalun pelan. Anak-anak berlarian. Dan di tengah keramaian itu, Guntur berdiri dengan pengeras suara seadanya. "Ini tanah abang kita, tempat kita cari makan, bukan tempat preman cari untung." Dari ketakutan kita, sorak-sorai kecil terdengar. Beberapa ibu-ibu melambai tangan. Beberapa pemuda tertawa semangat. Suasana mulai berubah. Mereka mulai percaya. Tapi di seberang jalan, dari balik kaca mobil hitam, dua pria berbadan besar memotret kerumunan itu. Salah satunya menelepon. "Pak, anak itu keras kepala. Mau diapain?" Suara di ujung sana dingin dan datar. "Jangan langsung. Kita pakai cara lama. Bakar sesuatu." Malam harinya, saat warga sudah mulai pulang, api membubung dari gerobak Ibu Romlah. Orang-orang berteriak. Beberapa mencoba memadamkan api, tapi sudah telat. Gerobak tua itu habis. Piring-piring pecah. Uang hasil jualan ikut hangus. Ibu Romlah berdiri diam, tak menangis. Tapi matanya merah, menahan amarah. Guntur mendekat. "Bu, saya..." Ibu Romlah memotong, suaranya pelan. "Mereka salah. Mereka pikir kita bakal mundur. Padahal ini baru permulaan." Hujan turun rintik-rintik malam itu, membasahi sisa-sisa gerobak Ibu Romlah yang hangus terbakar. Warga berdiri mematung, sebagian berpelukan, sebagian lagi hanya bisa memandangi arang dan besi yang tersisa dari perjuangan bertahun-tahun. Tapi satu hal terasa berbeda malam itu. Tak ada yang menangis, tak ada yang kabur ke dalam rumah, tak ada yang menutup jendela. Mereka justru berkumpul. Di tengah sisa api, di tengah abu, warga Tanah Abang mulai menyatukan suara. "Kita lawan," kata Pak Darto, tukang sayur yang biasanya paling diam. "Iya, kalau kita diam terus, nanti giliran lapak saya," sahut Bu Narti. "Gue capek takut terus. Anak gue pernah ditonjok preman, cuman karena bawa mie instan lebih banyak," teriak seorang ibu muda. Guntur berdiri di tengah lingkaran, menggenggam ponselnya. "Saya live sekarang, kalian ngomong. Kita tunjukin ini bukan cuma soal saya, bukan cuma soal Ibu Romlah. Ini soal kita semua." Satu persatu warga bicara. Ada yang gemetar, ada yang marah, ada yang hanya bisa mengangguk dan menangis. Tapi semuanya jujur, tulus, dan itu lebih kuat dari senjata manapun. Dalam waktu 2 jam, siaran itu ditonton ratusan ribu orang. Tagar baru muncul. Wanita Tanah Abang melawan di markas Kopassus. Mayor Jaya dan Kompol Dedi menatap layar monitor besar. "Ini baru tekanan dari dalam," gumam Dedi Jaya mengangguk. "Tapi kita nggak bisa biarkan warga sendirian. Mereka bisa jadi korban kalau kita lambat." Dedi berdiri. "Kita percepat. Kita bentuk tim khusus gabungan. Gue minta anggota lu 2 orang buat gabung ke unit penyusupan. Kita cari tahu markas, pusat grip dan logistik mereka." Jaya memangguk pelan. "Gue punya 2 orang. Dan satu lagi,
Ia menatap Dedi. Ada satu polisi yang juga minta ikut. Sukarela. Katanya dia punya pengalaman soal grip. Dedi menaikkan alis. Siapa? Namanya Anton. Di sisi lain kota, di sebuah ruangan gelap dengan foto-foto intel yang ditempel. Di dinding, seorang pria duduk sendirian. Tubuhnya kekar. Di lehernya ada bekas luka panjang. Di sakunya, terselip foto lama. Dirinya mengenakan jaket hitam dengan logo grip besar di punggungnya. Dia menatap cermin, lalu berbisik lirih, waktunya pulang. Pagi harinya, warga Tanah Abang mengadakan doa bersama di sisa lapak Ibu Romlah. Meja plastik digelar, puluhan bungkus nasi kotak dibagikan. Di tengahnya, Ibu Romlah berdiri dengan kerudung lusuh tapi kepala tegak. Saya nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Tapi saya tahu satu hal. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, anak cucu kita nanti akan hidup dalam rasa takut juga. Kita bukan tentara, bukan polisi, tapi kita bisa pilih untuk berhenti diam. Sorak kecil terdengar. Beberapa pemuda menyalakan lilin kecil, menancapkan di tanah becek. Itu bukan lilin kematian, tapi tanda perlawanan. Dan grip tahu mereka sedang kehilangan kendali. Di sore harinya, sebuah aksi penyerangan kecil terjadi. 2 preman menyerang warung kopi Pak Salim, menghancurkan kursi dan memukuli pelanggan. Tapi kali ini warga tak tinggal diam. 4 pemuda mengejar, 1 merekam. Para pelaku berhasil ditangkap warga, digiring ke pos RW, dan diserahkan ke polisi. Video penangkapan itu viral lebih besar dari sebelumnya. Komentar netizen ramai. Warga Tanah Abang keren. Grip mulai takut. Dukung penuh Kopassus. And Polri hajar habis ormas liar. Media nasional mulai mengangkat isu ini secara serius. Jurnalis mulai datang tanpa takut. Para LSM turun tangan. Bahkan beberapa selebriti ikut bersuara. Dan yang paling menarik, pejabat-pejabat yang dulu diam mulai bicara. Malam itu, di pos gabungan Kopassus Polri, rapat besar digelar. Kita masuk ke tahap 2, kata Mayor Jaya. Kompol Dedi menjelaskan, rencananya, unit penyusup akan masuk ke jantung grip. Kita sudah tahu mereka punya gudang senjata di bawah ruko lama di Petamburan. Tapi yang lebih penting, kita curiga ada pejabat yang lindungi mereka. Kita perlu bukti. Kita perlu waktu. Seorang pria masuk ke ruangan, mengenakan pakaian sipil, rapi, namun wajahnya keras. Dia memperkenalkan diri. Nama saya Anton. Saya mantan anggota grip. Dan saya mau bantu kalian masuk. Hening sejenak. Kompol Dedi menyipitkan mata. Apa jaminannya kamu nggak cuman mata-mata mereka? Anton menatap Dedi lurus. Karena saya tahu siapa yang kalian cari. Dan saya tahu di mana Harun sembunyi. Sementara itu, di kamar kontrakan kecil, Guntur duduk bersama Ibu Romlah, menatap layar ponsel yang terus berbunyi. Saya nggak nyangka segininya, Bu, kata Guntur. Ibu Romlah tersenyum. Perubahan memang selalu dimulai dari orang yang nggak nyangka bisa ngelakuin. Tiba-tiba layar ponsel Guntur menampilkan notifikasi DM anonim. Hati-hati, di antara kalian ada yang bukan seperti yang terlihat. Jangan percaya semua seragam. Guntur menatap layar itu lama. Ada ketakutan yang kembali mengintip di sudut hati, tapi juga rasa penasaran. Dan naluri bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu. Sesuatu yang lebih gelap dari yang terlihat. Gudang tua di Petamburan itu tampak biasa saja dari luar. Dindingnya lusuh, catnya mengelupas, dan pintunya setengah berkarat. Tapi di balik pintu besi itu, tersembunyi jaringan premanisme yang menggurita ke segala arah. Narkoba, pemalakan, pencucian, uang, bahkan penyelundupan senjata. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang dari luar berhasil masuk lagi. Namanya Anton. Kalau kalian pikir grip cuma sekumpulan preman jalanan, kalian salah besar, kata Anton pada Kompol Dedi dan Mayor Jaya sebelum berangkat. Harun ketuanya, nggak cuma kuat di jalanan, dia punya koneksi sampai ke atas. Dulu dia cuma bandar kecil di Tanah Abang. Tapi waktu dia gabungin kekuatan lapak, ormas, dan politik, dia jadi dewa. Lalu kenapa lu keluar dari sana? Tanya Dedi tajam. Anton terdiam sejenak.
Karena waktu istri gue dipalak sama anak, buah Harun sampai keguguran, dia cuma ketawa dan bilang, itu risiko jadi istri pengkhianat. Henning, Dedi, dan Jaya hanya saling pandang. Tak perlu kata-kata lagi. Anton punya dendam yang sama besarnya dengan warga Tanah Abang. Dan dendam bisa jadi bahan bakar terbaik, atau ledakan paling berbahaya. Operasi penyusupan dimulai diam-diam. Anton, bersama 2 anggota Kopassus yang menyamar sebagai sopir logistik, perlahan masuk ke jaringan Grip. Mereka mencatat lokasi senjata, gudang uang, dan lebih penting lagi, nama-nama pejabat yang terlibat. Tapi makin dalam mereka masuk, makin terasa bau pengkhianatan. Ini daftar transfer dari rekening Grip ke nama-nama ini, kata Anton sambil menunjukkan dokumen ke Kompol Dedi. Dedi membaca nama-namanya pelan, lalu tiba-tiba terhenti. Wajahnya berubah tegang. Lo yakin ini akurat? Anton mengangguk. Di daftar itu tertulis nama Komisaris Polisi R. Dedi Hartono. Sementara itu di Tanah Abang, Guntur dan warga mulai mendirikan posko rakyat. Gerakan Tanah Abang melawan berubah jadi aksi sosial besar-besaran. Bantuan datang dari berbagai pihak. Tenda darurat dibangun. Lapak-lapak baru berdiri. Tapi di balik semua itu, Guntur merasa ada yang janggal. Saya nemu ini, Bu, kata Guntur sambil menunjukkan sobekan kertas kecil pada Ibu Romlah. Ada di dekat tempat duduk Pak RW. Tulisan tangannya kasar, seolah ditulis buru-buru. Mata-mata ada di posko kalian, waspada. Ibu Romlah menatap kertas itu. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan. Dari dulu kita dikelilingi pengkhianat. Nah, tapi Tuhan selalu kasih tanda. Kita cuma harus jeli lihatnya. Di markas Kopassus, Mayor Jaya menatap Anton dengan mata tajam. Gue udah cek ulang dokumen itu. Dan, ya, tanda tangan dan rekeningnya cocok. Anton menunduk. Kalau lu ragu, keluarkan gue dari misi ini. Tapi ingat, kalau lu terlalu percaya sama orang salah, lu bukan cuma bahaya buat tim lo. Lu juga bahaya buat warga sipil. Mayor Jaya hanya berdiri diam. Beberapa detik kemudian, dia memutar rekaman CCTV rahasia dari ruang penyimpanan Intel Polri. Di sana, tampak Kompol Dedi sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya direkam jelas. Jangan buru-buru serbu Grip. Kita butuh waktu. Gue juga harus lindungi beberapa nama. Lo tahu, kalau semua ini terbongkar, bukan cuma Harun yang jatuh. Jaya menutup rekaman itu. Nafasnya berat. Anton berdiri perlahan. Gue tahu lo gak mau percaya, tapi lo harus pilih, mau percaya seragam atau kebenaran. Puncak ketegangan datang malam itu. Unit gabungan Kopassus Polri sudah bersiap menyerbu. Markas utama Grip di bawah Ruko Tua. Semuanya sudah direncanakan. Tapi beberapa menit sebelum serbuan dimulai, sinyal komunikasi tim tiba-tiba terganggu. Radio mati. Sinyal terganggu. Ini sabotase. Ujar salah satu anggota Kopassus. Mayor Jaya langsung bergerak. Pindah ke plan B, masuk lewat terowongan belakang. Kita lanjut. Tapi ketika mereka tiba di pintu terowongan, seseorang sudah menunggu di sana. Kompol Dedi, dengan pistol di tangan. Jangan bergerak, katanya. Wajah-wajah anggota tim kaget, terutama Mayor Jaya. Lo bagian dari mereka? Tanya Jaya lirih. Dedi menatap mereka dengan mata sayu. Gue nggak sepenuhnya bagian dari mereka, tapi gue pernah jadi mereka. Gue masuk ke Polri bukan cuma buat gaji atau pangkat. Gue masuk buat benerin sistem dari dalam. Tapi sistemnya terlalu dalam, terlalu kotor. Kadang, lo harus main kotor juga biar bisa nyampe inti. Anton menatap Dedi marah. Lo main 2 kaki, dan lo main api, balas Dedi. Lo kira warga bakal selamat kalau lo serbu Grip mentah-mentah? Banyak yang ikut Grip karena mereka butuh makan, Ton. Bukan semua dari mereka iblis. Suasana menegang. Senjata saling diarahkan. Hingga akhirnya Jaya maju ke depan dan menurunkan senjatanya. Kita punya musuh yang lebih besar, Dedi. Dan itu bukan lo. Tapi sistem yang kita biarkan terus-menerus seperti ini. Dedi menunduk. Lalu pelan-pelan, dia meletakkan pistolnya ke tanah. Gue bantu lo, tapi setelah ini, gue siap tanggung semua risikonya.
Sementara itu, di posko rakyat Tanah Abang, sekelompok orang asing masuk diam-diam, menyamar sebagai relawan. Satu di antara mereka menatap ke arah Ibu Romlah yang sedang membagikan logistik. Ia menyalakan radio kecil di telinganya, lalu berbisik, "Target ada di lokasi, siap laksanakan." "Perintah, Harun." Langit Jakarta malam itu mendung, seolah ikut menahan napas atas apa yang akan terjadi. Di lorong-lorong Tanah Abang, udara terasa tegang. Lampu-lampu jalan berkedip pelan, dan suara pedagang pun sudah lama menghilang. Warga tidak tidur malam, itu. Mereka berkumpul di posko darurat, menguatkan satu sama lain. Di tengah kerumunan, Ibu Romlah berdiri dengan syal merah putih di pundaknya. "Kalau mereka datang, kita nggak akan lari," katanya pelan pada Guntur. "Kita nggak punya senjata, tapi kita punya tekad." Guntur mengangguk, meski matanya penuh rasa khawatir. Ia melihat ke sekeliling, warga biasa, tua muda, sebagian besar ibu-ibu dan anak-anak. Bagaimana mereka bisa melawan Grip berjaya? Dan saat itulah, terdengar letusan pertama. Ledakan kecil mengguncang salah satu tenda logistik. Api mulai menyambar. Orang-orang panik. Teriakan minta tolong terdengar dari segala arah. Kepulan asap menutupi langit malam. Semua ke arah utara. Teriak Guntur sambil menggendong seorang anak kecil yang nyaris pingsan karena sesak napas. Dari balik asap, sosok-sosok bertopeng muncul, anggota Grip, lengkap dengan senjata tumpul dan bom molotov. Mereka bukan datang untuk memperingatkan. Mereka datang untuk menghancurkan. Sementara itu, di jalur terowongan belakang ruko tua, pasukan gabungan Kopassus dan Polri yang dipimpin Mayor Jaya sudah merangsek masuk. Kompol Dedi kini ikut berjalan di belakang Anton, wajahnya kaku. "Lo yakin Harun ada di sini?" tanya Jaya. "Dia selalu sembunyi pas anak buahnya dilepas ke jalan. Tapi malam ini beda. Dia pengen jadi Raja Api di Tanah Abang," jawab Anton, lirih. Mereka bergerak senyap, menembus ruang demi ruang, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan bawah tanah dengan cahaya redup. Di tengah ruangan, Harun berdiri. "Lama juga lo nyampe ke sini, Anton," katanya santai sambil menyalakan cerutunya. "Anton, maju, tak gentar. Gua udah siap matiin lo sejak istri gua dikubur." Harun tertawa. "Lo pikir dunia ini hitam putih? Semua orang di ruangan ini pernah main kotor, Ton. Bahkan Dedi, teman lo itu." Jaya menatap Dedi. Dedi menatap balik Harun. "Dan lo, Harun, pikir semua orang akan terus takut sama lo?" Harun menyeringai, lalu menekan tombol di saku bajunya. Boom! Salah. Satu sisi lorong runtuh. 3 anggota Kopassus tertimpa reruntuhan. Jalur masuk tertutup. Lo semua bakal mati di sini. Dan Tanah Abang bakal jadi milik gue lagi. Di atas tanah, pertempuran makin gila. Guntur memimpin warga dengan segala yang mereka punya. Tongkat kayu, batu, bahkan skop. Ibu Romlah berdiri di barisan depan, melempar air ke arah api, membantu seorang lansia yang terbakar sebagian bajunya. "Tetap di sini, kita harus lindungi anak-anak." Pasukan Grip seperti gelombang tak henti, tapi semangat warga tak kalah membara. Mereka tahu ini pertaruhan terakhir. Di tengah kekacauan itu, seseorang menyelinap ke tenda utama logistik. Ia mengenakan jaket relawan, tapi di baliknya tersembunyi pistol kecil. Ia mendekati Ibu Romlah perlahan, lalu menarik pistol. "Selamat tinggal, Bu Romlah," bisiknya. "Dor!" Tapi pelurunya meleset. Guntur muncul dari belakang dan menendang si penyerang hingga terjatuh. Warga langsung mengepung pria itu, memukulinya tanpa ampun. Guntur gemetar. "Bu," dia hampir. Ibu Romlah memegang bahunya. "Tuhan masih jagain kita, Nak." Di lorong bawah tanah, pertempuran jarak dekat meledak. Anton menghantam Harun dengan gagang senapan. Harun melawan dengan brutal, menusuk lengan Anton dengan pecahan kaca. "Gue Tuhan di Tanah Abang!" teriak Harun dengan darah menetes di wajahnya. "Dedi, maju!" Ia menembak ke udara. "Cukup!" Harun tertawa. "Lu juga dulu bagian dari gue, Dedi. Mau jadi pahlawan sekarang?" Dedi berjalan mendekat. Pistolnya gemetar.
Gue masuk ke Polri bukan buat jadi malaikat, tapi buat nutup semua pintu yang lo buka. Dan malam ini, semua selesai. Dor, peluru Dedi, menembus bahu Harun. Ia tumbang ke tanah, meraung kesakitan. Anton menatap Dedi dengan campur aduk. Lo bisa aja gabung sama kita dari awal, kata Anton. Pelan, Dedi menatap Anton. Gue nggak butuh teman. Gue cuma butuh akhir yang benar. Pasukan cadangan dari Polri akhirnya tiba di Tanah Abang dan membantu memukul mundur Grip. Api dipadamkan, warga diselamatkan, dan satu persatu anggota ormas ditangkap. Harun dibawa keluar dalam keadaan berdarah. Wajahnya tak lagi angkuh. Ibu Romlah berdiri menatapnya. Mata mereka bertemu. Tanah Abang ini bukan tempat buat para penindas. Ini rumah kami, kata Ibu Romlah pelan. Harun hanya tertawa pahit sebelum dibawa pergi. Malam itu, hujan turun deras, membasahi bekas-bekas luka di Tanah Abang. Tapi hujan juga menyapu debu-debu ketakutan, menyiram harapan baru. Warga duduk bersama di tenda darurat. Guntur dan Ibu Romlah bersalaman dengan pasukan Kopassus dan Polri. Anton hanya duduk di pojok, melilit perban di lengannya. Dedi datang, duduk di sebelahnya. Lu bisa pulang sekarang, kata Dedi. Anton menatapnya. Atau lu bisa tetap di sini, ngebangun lagi bareng warga. Anton tersenyum tipis. Mungkin udah waktunya gue jadi bagian dari sesuatu yang bersih. Dari kejauhan, suara anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan. Pelan, tapi penuh semangat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Tanah Abang merasa hidup kembali. Hujan belum juga berhenti. Jakarta masih menangis malam itu, tapi bukan karena duka, melainkan karena luka yang mulai dibersihkan. Tanah Abang basah, becek, dan penuh puing. Namun ada senyum-senyum kecil yang mulai muncul dari balik tenda darurat. Ibu Romlah duduk di atas kursi plastik, tangan kirinya masih dibebat perban. Guntur sibuk membantu relawan mendistribusikan makanan hangat. Meski tubuh mereka letih, semangat tidak padam. Malam sebelumnya menjadi bukti, rakyat bisa berdiri dan Tanah Abang tak akan tunduk lagi. Namun, belum semuanya selesai. Di ruang interogasi Polda, Harun duduk dengan tangan terborgol. Wajahnya babak belur, tapi matanya masih menyala, penuh dendam. Di hadapannya duduk Anton, Mayor Jaya, dan Kompol Dedi. Ngaku, siapa aja yang masih di luar sana, jangan pikir dengan lo ditangkap semua beres, ujar Jaya tegas. Harun tersenyum, miring. Grip berjaya itu bukan cuma gue, itu sistem. Itu virus yang udah nempel di banyak tempat, termasuk di kantor lo sendiri. Anton menatap Dedi. Diam. Dedi tak bereaksi, tapi tangannya mengepal. Gue bisa kasih lo semua nama, lanjut Harun, dengan satu syarat. Jaya mengangkat alis. Apa? Lindungi anak gue. Dia nggak tahu apa-apa. Anton berdiri pelan, mendekat. Setelah semua yang lo lakuin, lo masih mikirin anak? Harun menatapnya lekat-lekat. Gue bukan monster tiap detik, Ton. Gue masih manusia. Anton mendengus tapi tak membalas. Ia keluar ruangan dengan kepala penuh pikiran. Sementara itu, warga Tanah Abang masih berbenah. Meski sebagian pasar rusak, semangat gotong royong membara. Anak-anak mulai kembali bermain dan spanduk-spanduk bertuliskan "Kami tidak takut" dipasang di gang-gang kecil. Ibu Romlah menatap mural yang sedang digambar anak-anak muda. Wajah-wajah warga, Kopassus, dan Polri berdiri bersama. Guntur mendekat, membawa teh panas. Bu, saya dengar kabar. Apa nak? Katanya. Ada oknum polisi lain yang dulunya anggota Grip, tapi dia belum ditangkap. Ibu Romlah menatap Guntur lekat. Apa maksud kamu? Guntur menunduk. Saya nggak yakin. Tapi saya lihat semalam. Ada satu polisi yang nembak ke udara, terus hilang waktu pengepungan. Wajah Ibu Romlah menegang. Ia merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Di tempat lain, Kompol Dedi berdiri di atas atap markas. Ia memandangi Jakarta yang seolah kembali diam. Di tangannya ada foto lama. Dirinya mengenakan jaket Grip, tersenyum bersama Harun dan beberapa preman lain.
Anton muncul. Dari balik pintu atap. Pelan. Tak bersuara. Dulu, kita sama-sama ke tempat ini buat ngerampok toko emas, ingat? Kata Dedi tanpa menoleh. Anton mendekat. Gue kira lo udah tinggalin itu semua. Aku tinggalin. Tapi jejaknya nempel, Ton. Gak semua luka bisa sembuh. Dan gak semua dosa bisa ditebus. Anton diam lama, lalu berkata, lo udah berbuat lebih dari cukup. Lo masuk Polri, lo lawan mereka dari dalam, lo selamatin warga, itu udah cukup. Dedi akhirnya menoleh, matanya berkaca. Tapi gue juga yang buka jalan dulu. Tanah Abang rusak, karena salah satunya gue. Anton menghela napas. Kalau gitu jangan lari. Tetap di sini, bangun lagi bareng warga. Dedi tersenyum samar, lalu memberikan Anton sesuatu. Sebuah flash disk. Di sini ada semua data yang lo perlu. Nama, aliran dana, bukti transaksi. Lo kasih ke Jaya. Tapi satu hal. Apa? Gua nggak akan ada di sini pas semua selesai. Anton menatapnya lekat. Lo mau kemana? Dedi hanya berkata, pelan, menebus dengan caraku sendiri. Keesokan harinya, flash disk itu menjadi senjata hukum. Operasi besar-besaran diluncurkan. Belasan anggota GRIB lain ditangkap di tempat berbeda. Pejabat-pejabat bayangan yang selama ini jadi donatur ormas pun satu persatu diungkap. Jakarta gempar. Tapi warga Tanah Abang bahagia. Hari itu, pasar kembali dibuka. Ibu Romlah berdiri di depan warung kopinya yang mulai dibersihkan. Guntur membuka rolling door kecil. Bu, ini terasa kayak hari kemerdekaan. Ibu Romlah tertawa kecil. Iya nak, tapi ini juga baru permulaan. Anton datang membawa bingkisan. Buat ibu, dari Polri. Ibu Romlah membuka kotaknya. Piagam, penghargaan dan sumbangan untuk pemulihan pasar. Terima kasih Pak Anton. Tapi sebenarnya, hadiah terbesar kami adalah rasa aman. Anton tersenyum. Tapi matanya mencari seseorang. Pak Dedi mana? Ibu Romlah menggeleng pelan. Dia pergi pagi tadi. Tinggalin sepucuk surat buat saya. Guntur menyela. Apa isinya, Bu? Ibu Romlah membuka lipatan kertas kecil dan membacakan. Maafkan saya untuk semua luka yang pernah saya bantu ciptakan. Saya tak minta dilupakan. Cukup doakan agar saya bisa bertemu jalan pulang yang benar. Dedi. Semua terdiam sejenak. Sore itu, langit Tanah Abang memerah indah. Burung-burung kembali hinggap di atap-atap toko. Anak-anak bermain petak umpet. Orang-orang menyapa satu sama lain. Dan di tengah hiruk-pikuk yang mulai normal, mural besar di dinding pasar berdiri gagah. Gambar Kopassus, Polri, warga, Ibu Romlah, dan anak-anak. Di pojok mural, ada sosok samar mengenakan seragam polisi dan bayangan GRIB di belakangnya. Tulisan di bawahnya berbunyi, Jakarta untuk semua, Tanah Abang tak akan tunduk. 3 bulan telah berlalu sejak malam berdarah itu. Tanah Abang, yang dulu penuh luka dan ketakutan, kini perlahan-lahan pulih. Tembok-tembok yang pernah dipenuhi coretan intimidasi GRIB, kini berubah jadi kanvas harapan. Wajah-wajah warga mulai cerah kembali, dan suara riuh pedagang bersahutan dari pagi hingga petang. Warung kopi Ibu Romlah menjadi tempat nongkrong favorit semua orang, dari tukang parkir, mahasiswa, sampai anggota TNI dan Polri yang mampir untuk patroli. Hari itu, sebuah acara digelar di tengah pasar. Tenda putih dipasang, spanduk besar terbentang, deklarasi Tanah Abang bersatu, untuk Jakarta yang aman dan bermartabat. Warga berkumpul. Ada musik tradisional, penampilan remaja-remaja yang menari lenong, dan anak-anak sekolah membaca puisi. Tapi yang paling menyentuh adalah saat Ibu Romlah dipanggil ke panggung. Dengan suara bergetar tapi mantap, ia berkata, 3 bulan lalu, kita berdarah, tapi hari ini, kita tumbuh. 3 bulan lalu, kita takut. Tapi hari ini, kita berdiri. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma ibu warung. Tapi saya tahu satu hal.
Kalau kita bersatu, kita bisa lebih kuat dari preman, lebih tangguh dari rasa takut, dan lebih hidup dari trauma. Sorak-sorai menggema. Banyak yang meneteskan air mata, termasuk Guntur, yang kini jadi ketua pemuda Tanah Abang. Ia berdiri di belakang panggung, menggenggam plakat kecil bertuliskan, "Pemuda untuk Perubahan." Anton dan Mayor Jaya ikut hadir, duduk di barisan depan. Mereka kini dikenal luas sebagai duo pemimpin operasi pembersihan Tanah Abang. Tak lama, mereka diminta naik ke panggung dan menerima penghargaan warga. Saat Anton bicara, ia hanya mengucap satu kalimat, "Terima kasih karena sudah percaya lagi pada kami." Sore harinya, ketika acara bubar dan tenda mulai dibongkar, Ibu Romlah duduk sendirian di warungnya. Ia menatap sekeliling. Sekilas seperti biasa, tapi ia tahu semuanya sudah berubah. Guntur datang membawa sebuah bingkisan kecil. "Bu, ada paket buat Ibu. Nggak ada nama pengirimnya." Ibu Romlah membuka. Isinya, satu kotak kayu kecil, sepasang sepatu anak-anak, yang sudah usang sebuah surat tangan ia membaca perlahan. "Bu Romlah, kalau bisa titip sepatu ini. Anak saya pernah pakai ini waktu kecil, saat kami beli bubur di warung Ibu. Saya pikir, mungkin Ibu bisa simpan, sebagai pengingat bahwa bahkan orang seperti saya pernah punya masa kecil yang bahagia. Saya sedang di ujung lain negeri ini. Saya bersihkan pasar-pasar kecil dari preman-preman lain. Tanpa pangkat, tanpa seragam, tapi dengan niat. Saya tahu luka saya mungkin tak akan pernah sembuh. Tapi saya harap Tanah Abang bisa terus tumbuh tanpa saya. Jangan doakan saya jadi pahlawan. Doakan saya bisa mati sebagai orang baik. Dedi." Tangan Ibu Romlah gemetar. Ia memeluk kotak itu erat-erat. Malam itu, warung kopi tetap buka. Ibu Romlah duduk bersama Guntur dan beberapa warga lainnya. Mereka berbicara tentang rencana membuat taman kecil di dekat pasar, tempat anak-anak bisa bermain tanpa takut. Tempat yang diberi nama Taman Harapan. Dari kejauhan, mural di dinding pasar masih berdiri gagah. Tapi malam ini, seseorang menambahkan satu coretan kecil di ujungnya. Lukisan sepatu anak-anak dengan latar merah putih. Epilog. Di sebuah kota kecil di Sumatera, seorang pria berambut tipis berdiri di pasar. Ia membantu seorang ibu tua yang sedang diganggu preman lokal. Dengan tenang, ia memukul satu persatu preman itu hingga roboh, lalu menyerahkan mereka ke kantor polisi. Anak-anak melihat dan bersorak. Pria itu tersenyum sebentar, lalu pergi tanpa nama. Di tas ranselnya, tergantung sebuah tag usang bertuliskan, "Polri, Dedi." Ia kini bukan siapa-siapa, tapi Tanah Abang dan orang-orang yang dia lindungi dulu. Tahu, kadang orang baik datang dari masa lalu yang paling kelam.